Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau sudah berikan kami satu hari lagi yang indah, dengan cuaca yang baik dan suasana yang baik, keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi kami mau baca firman-Mu Tuhan Yesus. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat
melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bu Viken, shalom Pak Henry, shalom Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi, Cici Emi, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi semuanya. Juga Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, mari kita baca Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Bilangan 13 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Septi, selamat pagi Esther, Pak Anton, selamat pagi Ripka. Kita telah baca Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Ini kisah tentang mau masuk tanah perjanjian ya. Yaitu ada pengharapan atau kita punya penuh pengharapan atau tanpa pengharapan ya. Kalau kita memasuki tahun 2025 ini kita punya pengharapan atau tidak? Pengharapan baik ya, pastinya kita mungkin lebih sehat, kita mau mengatur pola hidup kita lebih sehat dan sebagainya. Itu pengharapan kita. Tetapi ketika faktanya
Mungkin kita punya anak yang tiba-tiba sakit karena musim hari-hari ini tidak menentu ya. Kalau siang panas sekali, tapi nanti tiba-tiba sore hujan. Apakah sudah musim kemarau atau masih musim hujan? Nggak jelas-jelas amat ya. Nah, ketika pengharapan itu menyusut ya, kita mau bekerja dengan lebih sehat, dengan lebih baik, tapi kenyataannya badan ini kok meriang tiap hari ya, nggak jelas. Meriang nggak jelas gitu ya, panas dingin nggak jelas, tubuh merasa sakit semua nggak jelas gitu ya. Nah, apakah pengharapan kita ini tetap ada atau terus menyusut ya? Nah, kita belajar tentang kondisi orang-orang Israel waktu disuruh pergi ke tanah Kanaan, sudah disediakan tanah perjanjian ya. Seperti hari ini kita ini sudah disediakan tanah perjanjian kita ya. Tinggal kita melangkah memasuki. Tapi bukan enak-enakan ya, terus tidur-tiduran karena sudah dijanjikan Tuhan kau hidup berkelimpahan terus ya wis tidur aja. Ya sudah mager aja, ya sudah kerja sak-sae. Kalau semangat ya kerja, enggak semangat ya di rumah. Ada loh orang yang begitu ya. Enak ya. Enak. Jadi saya melihat, tidur di bawah pohon, kaki ditaruh di atas kayu, kakinya ditaruh ke atas, enak juga ya. Tetapi kemudian kita melihat orang lain yang lebih sukses, kok bisa ya dia sukses itu ya? Kok bisa ya? Pagi tadi baru saja saya membaca atau melihat TikTok di mana seseorang itu memandang orang lain, kok bisa ya selebriti ini berhasil gitu ya. Seorang seleb yang masuk di dalam kategori film-filmnya laris gitu ya. Ternyata dia melihat mengapa dia kok masih miskin gitu ya. Dia memang jadi teman daripada satu frame dengan rekan yang berhasil itu. Dia mengamati, saudaraku ya. Dia mengamati ternyata bintang film ini, selebriti ini, bintang sinetron ini datangnya paling pagi, saudara ya. Datang pagi-pagi sekali, terus dia duduk dan membaca skrip daripada apa yang dia nanti lakukan hari itu. Jadi dia baca lebih dulu, dia coret-coret, dia tulis-tulis, dia hafalkan kata-katanya sehingga tidak perlu take berulang kali gitu ya. Nah, jadi dia pakai persiapan. Dia datang lebih awal, dia pakai persiapannya, dan dia siap, ready untuk bekerja. Kemudian waktu semua sudah bergegas pulang, ternyata dia masih ada di situ. Dia pulang paling akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah engkau bergiat seperti itu? Pagi-pagi engkau sudah bangun, mempersiapkan diri. Hari ini mau kerja apa, hari ini mau masak apa bagi ibu-ibu ya. Enggak sampai di tukang sayur, saya sering mendengar ibu-ibu itu ngomong, apa ya belanja apa ya kok pusing. Jadi lama gitu ya. Berdiam diri, tenger-tenger di depan tukang sayur. Padahal yang belanja banyak ya, antri gitu ya. Saya pikir lah ini tidak jelas orang kayak gini, ini tidak jelas. Jadi persiapkan dulu hari ini mau masak apa. Iya, mestinya kan ya pergi belanja apa. Mau masak sayur asem, tak nang pulang gitu ya. Terus nang masak, nang mengerjakan yang lainnya gitu loh ya. Enggak, sambil ngomong ngalor ngidul, belanjaannya tidak dihitung-hitung, mau belanja apa masih mikir, nanti mau beli. Ya saya kemarin ke toko melihat orang itu di etalase keju ya, bingung deh. Keju itu kan banyak macamnya, dia bingung, dia berdiri lah. Saya kan dia mau ngambil keju yang di depannya dia itu lang cepet. Nah, dia masih mikir, oh boy keju, oh boy. Ya mesti kita pelajari dulu ya. Resepnya apa, terus kita mau belanja apa, kan gitu sih. Enggak, kalau kebanyakan ibu-ibu loh ya, punya waktu yang longgar luar biasa.
Terus tenger-tenger di depan toko belanjaan mau belanja apa, mbuh nggak tahu. Jangan seperti itu ya. Barangnya banyak tapi uangnya kita terbatas, jadi kita jangan salah pilih. Ya mungkin dia uangnya terbatas, terus mungkin dia mikir ini yang murah mana. Jadi saya selalu bawa ajudan ya kalau belanja. Karena masalah mata ini enggak kompromi ya. Ngelihat harga cilik apalagi di bawah, aduh wis. Jadi ajudan saya ini anak-anak muda yang matanya masih jelas. Jadi ini kita mau masak apa? Ayo tulis belanjaannya. Saya haruskan demikian ya. Apa yang kurang, apa yang mau belanjanya ditulis di kertas. Dan kita akan belanja sesuai kertas itu. Tidak melenceng kemana-mana ya. Nanti habis harta karena nyetok yang nggak jelas. Ya seperti itu. Jadi sudah tak gitu ya. Oh keju mozzarella ya dicari. Ini yang mana Oma? Yang paling murah ya, katanya begitu ya. Kan sama aja. Kalau mau yang kualitas premium ya paling mahal, paling mehong. Nanti nggak bisa jual kan saya bilang. Ya yang paling enak tapi paling murah. Ya, itu ibu kan selalu cari yang murah, betul? Nah, tapi bukan murahan ya. Nah seperti itulah kita ini menghadapi janji Tuhan. Perjalanan menuju tanah Kanaan. Yosua mengutus 12 orang untuk melihat, mengintai tanah Kanaan. Ada utusan. Tetapi bagaimana nasib utusan-utusan itu? Kita baca ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Oh ya, waktu itu Musa masih hidup ya. Kaleb dan Yosua juga termasuk utusan itu ya. Semua 12 orang itu hanya 2 yang berita positif. Yang 10 nih berita yang meden-medeni ya. Oh nanti akan terjadi begini, ini gempa bumi, ini apa loh, baik ya, semuanya itu baik. Tetapi itu nanti mengecilkan hati, bener nggak ya? Oh tahun ini sepi, semua jualan sepi ya, semua toko sepi gitu ya. Nah kalau kita nuruti itu kita tidur aja ya, karena sepi kan. Memang benar loh, kalau saudara lihat jalanan itu lebih sepi dari yang kemarin-kemarin ya. Lebih sepi, apalagi kalau tengah hari panas. Sepi saudara. Tetapi kan kita harus tetap hidup, benar? Kita harus tetap kerja walaupun sepi. Ya yang buka toko ya tetap harus buka toko walaupun sepi. Nah itu salah satu contoh berita-berita yang menggemparkan ya. Oh orang enak tinggi-tinggi, orang Yebus, orang Amori dan sebagainya. Jadi yang dilihat itu hambatan yang dilihat. Hari ini saudara lihat apa? Hambatan atau tujuan akhir saudara ya. Kalau kita fokus pada tujuan akhir, maka hambatan itu akan lalu. Kita akan pasti melompati hambatan. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ada tembok-tembok di depan kita. Bukan kita terus denger-denger di depannya, ya apa ya caranya merubuhno tembok ini. Enggak usah dirubuhkan, diloncati. Lek kerubuhno kesuwen saudara ya, kelamaan. Mungkin hambatan di depanmu apa? Hambatan-hambatan produksi, harga-harga naik, belum turun. Tapi ada yang sudah turun ya. Telur sudah turun. Apalagi? Ayam juga turun, bahkan over product. Kalau saudara mau nyetok ayam hari ini, stok semua ayam ya. Tapi nanti harus beli freezer baru. Sebab tidak cukup. Nah kan masalah kan ya. Kita harus melompati. Tembok itu harus kita lompati. Maka sales harus kita kasih semangat. Sales harus kita kasih orderan, harus cari order gitu ya, maksudnya salesman itu loh, enggak boleh santai-santai. Ayo cari order. Nah, kalau mencari akan mendapat. Amin.
Kalau mengetuk pintu, akan pintu dapat dibukakan. Jadi inilah kehidupan kita menghadapi situasi yang tidak menentu, tapi selalu ada harapan. Amin. Positive thinking ya, jangan negatif dulu. Kita pikirannya kita negatif dulu ya, semuanya jadi jelek, ya. Tidak ada yang baik ya. Iya. Ini khawatir, itu khawatir, ini khawatir, tidak ada yang baik. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Stefanus, Feby, positive thinking. VV, Pak Elias, Bu Elias, Dini, selamat pagi. Jadi kita harus tetap bersemangat ya. Kita harus membuka diri untuk kita nggak males-males ya. Justru di saat-saat yang sepi, di saat-saat yang nggak menentu ini ada pengharapan ya. Ada pengharapan. Pasti nggak mungkin lah sepi semua, masa orang nggak makan kan begitu ya. Masa orang nggak cari uang, nggak cari karya, nggak mungkin lah. Jadi ketika Kaleb dan Yosua meneguhkan hati orang-orang Israel itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan apa ini tadi? Di ayat 30 ini. Mententeramkan hati bangsa itu. Kemudian dia katakan membantah tentang negatif tadi itu dengan dia katakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini ada kata-kata pasti akan mengalahkannya. Ya, jadi kita pastikan hidupmu menang karena sudah tertulis engkau lebih daripada umat pemenang. Jadi menjaga semangat tetap membara ya. Setelah lebaran karena libur ya, catering kami juga libur, catering Tersa. Enak loh libur itu ternyata ya. Enak. Saya enggak usah bangun pagi mengorder belanjaan, saya enggak usah nyiapin uang, kertas, tulisan untuk belanja dan mengirim siapa aja yang order gitu. Enak, santai-santai ternyata ya. Nah, tiba-tiba saja rekan kami yang pelanggan setia bilang gini, Bu Evi, kapan dimulai lagi cateringnya? Ini anak saya ini enggak cocok katanya. Catering di satu tempat gitu, dia enggak cocok, dia mau catering di Bu Evi gitu, makanannya Bu Evi. Lah, saya pikir, nah ini, saya ini mikir begini. Kalau ada satu orang saja yang pengen lagi makanan kami, ya aku akan buka lagi gitu ya. Ternyata datang itu satu orang itu ya. Satu orang itu datang dan saya katakan, oh iya maaf minggu depan aja, kan sudah akhir bulan ini tanggung ya, apalagi ada tanggal merah, tanggal 1 Mei gitu ya. Alasannya tepat, kita juga akan pergi ya. Tapi sebetulnya nggak masalah kan, asisten yang mengerjakan semuanya. Ya sudah, saya buka lagi akhirnya tanggal 7 mulai buka lagi. Kok tanggal 7? Tanggal Mei. Tanggal 5 kalau tidak salah, Senin awal Mei ya. Akhirnya buka lagi gitu ya. Nah, itu perlu orang lain untuk menyemangati. Benar nggak ya? Iya. Ya Kaleb dan Yosua itu diperlukan 2 orang untuk menyemangati ribuan orang. Jadi tidak perlu banyak-banyak orang, saudara. 1 orang penyemangat, penyulut semangat itu cukup ya. Kalau hari ini engkau mungkin ya kayak Pak Elias ini kan mesti ada servis, ada apa ya mengenai pendingin, mesin pendingin gitu ya. Mungkin habis lebaran santai-santai, tetapi mungkin minggu ini sudah mulai tidak santai gitu ya. Sudah ada order-order gitu ya. Nah, cukup 1 orang untuk menyulut semangat saudara-saudara ya. Jangan tunggu 10 orang kasep. Jadi disinilah kita pun ibu-ibu rumah tangga ya. Juga mungkin lelah ya, mungkin pengen rehat gitu. Setiap pemimpin rumah tangga, keluarga pun ya pengen rehat gitu ya. Tapi kita sudah terlalu banyak rehat ya hari-hari ini. Ayo kita semangat lagi. Jadi tantangan yang kita hadapi itu memang serius ya. Keadaan ekonomi yang nggak jelas, serius kan itu. Tetapi iman kita harus berdasarkan pada kesetiaan Allah kepada umatnya dalam pergumulan mereka.
pergumulan kita di masa lalu. Kita bergumul di masa lalu sudah menang toh, bener nggak? Ya. Kita bergumul melawan COVID itu aja yang jelas ya. Kita sudah menang. Kita masih hidup sampai hari ini. Sudah bebas COVID, saudara-saudara. Walaupun ada ancaman ini itu, kita nggak gubris karena kita sudah menang gitu ya. Jadi pada pagi hari ini ayo kita tetap semangat. Selamat pagi Bu Linda, Leo, selamat pagi. Kita semangat, melayani Tuhan juga begitu. Kalau saya melihat ya, karena rekan-rekan ini sepuh-sepuh semua ya. Saya lihat, loh ini kok semua berpulang ke rumah Bapak giliran. Habis si A, si B, si C gitu ya. Loh ini umurnya kok rekan-rekan semua, bahkan lebih muda ya. Apakah kita ini harus seperti orang antri gitu ya? Kayaknya males ya, jadinya pelayanan ini rodok kendu gitu ya. Melihat kesusahan demi kesusahan yang mereka alami, sakit penyakit yang mengerikan begitu ya. Aduh, kok nemen gitu ya. Tapi itu kan tembok berarti ya. Di balik tembok itu ada sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita harus tetap punya pengharapan. Amin. Walaupun di depan kita ini tembok menghadang ya. Kalau kita mau membangun gitu ya, kan kita harus berusaha menggambar, menghitung biaya dan sebagainya. Rasanya itu wegah ya, tahu wegah. Mau mulai itu sulit gitu. Tetapi kalau sudah mulai nggak bisa berhenti saudara ya. Jadi ayo hari ini kalau kita teladani Yosua dan Kaleb, mereka menguatkan hati semua orang. Ayo mungkin kita yang perlu dikuatkan. Pasti ada satu orang nanti yang akan menguatkan kamu. Atau kita yang harus menguatkan orang. Ya, kita kuatkan mereka. Ayo kita pantang menyerah, maju terus. Karena apa? Pengharapan selalu ada di depan kita. Amin Pak Gem. Amin. Kalau Pak Gem ini hujan badai selalu berangkat ya. Pagi dan sore selalu berangkat Ya, kerja. kadang-kadang di Sidoarjo hujan deras, tapi di tempat kerja saya tidak hujan ya. Ya itu yang menyebabkan dia selalu maju ya. Kadang-kadang tapi juga kebalikannya, di sini tidak hujan tapi di sana hujan. Waduh ya sudah. Ya itulah, jadi kalau kadang-kadang hujan terus guntur menyambar-nyambar, tetap buka pintu pagar ngeluarin mobil. Tapi ya saya no comment, saya pikir barangkali di sana terang ya. Ya kita nggak bisa ngomong, wes nggak usah pergi aja. Ternyata di sana terang saudara ya. Jadi ya sudah biar aja, nanti selebihnya urusannya Tuhan. Nah itu kan enak. Selebihnya itu urusannya Tuhan. Kita maju aja. Jadi ada banyak situasi yang seakan tanpa pengharapan, ya kan? Tanpa pengharapan, kalau kita melihat sekeliling kelihatannya itu tanpa pengharapan. Tetapi bagi mereka yang mengenal Allah, kita kan mengenal Allah dan mempercayai kesetiaannya, selalu ada alasan untuk berharap. Amin. Mungkin engkau melihat orang tuamu sakit, tidak ada harapan. Mungkin engkau melihat anakmu sakit, tidak ada harapan. Mungkin engkau melihat suami atau istri yang punya penyakit dan tidak ada harapan. Tetapi percaya, bergantung kepada Allah. Selalu ada harapan. Amin. Di dalam Kristus. Jadi kita alami ketika kita mengandalkan kuasa dan anugerahnya untuk membawa kita melewati situasi tersebut. Amin. Amin. Jadi ayo andalkan Tuhan. Pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah ngomong, masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tetap stay fokus, tetap gandol Yesus, tetap bersemangat. Ciao, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi semangat dalam kehidupan kami. Kami tidak akan putus asa. Kami tetap berjuang, tetap semangat untuk melakukan kehidupan ini, melawan semua rintangan-rintangan kita, sehingga kita tetap maju terus bersama Yesus. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Yesus.
dan kita menuju suatu pengharapan yang luar biasa. Ya, hari esok pasti lebih baik dari hari ini, dan kita tetap tegap melangkah maju. Jangan putus harapan, sehingga kita tetap mempunyai suatu harapan yang baik. Di depan masih ada suatu pengharapan yang baik pastinya, dan kita dengan pasti kita melangkah menuju ke masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa ketika kami hilang harapan, ketika kami melihat masalah lebih besar daripada pengharapan kami seolah-olah putus asa. Tetapi pagi hari ini Engkau menopang, memberi kekuatan buat kami lewat keteladanan Kaleb dan Yosua yang berkata-kata positif, yang selalu punya pikiran yang positif, yang selalu punya andalan yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap berjuang dan menghadapi kemenangan demi kemenangan yang sudah ada di depan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang putus asa, Engkau memberikan kekuatan pengharapan baru. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. See you tomorrow guys. Tetap sukacita, tetap berpengharapan. God bless you all. Thank you. Hallelujah.